Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hisni Fauzia dari kelompok 5. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah, definisi, serta ruang lingkup dari perlindungan varietas tanaman. Mengenai sejarah, mulainya di Eropa. Di Eropa sendiri, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman sudah dikenal semenjak abad ke-16. Kemudian, pada tahun 1961, beberapa negara di dunia telah menyepakati suatu konvensi. Nama konvensi tersebut yakni International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, atau yang lebih dikenal dengan UPOV. UPOV sendiri merupakan akronim dari Union International for the Protection des Obsession Vegetal. Kemudian di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap varietas tanaman sudah dimulai sejak tahun 1989, yakni terdapat dalam peraturan HAKI atau Hukum Kekayaan Intelektual di bidang hak paten. Pada Undang-Undang Paten tahun 1989, varietas tanaman khususnya bagi komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang Paten tersebut mengalami amandemen, yaitu berupa pencabutan atau penghapusan terhadap ketentuan pelarangan pemberian perlindungan terhadap minuman dan varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa hak paten. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari PVT itu sendiri. PVT menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, perlindungan varietas tanaman sendiri merupakan hak khusus atau perlindungan khusus yang diberikan oleh negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perlindungan varietas tanaman. Ruang lingkup yang saya akan jelaskan yakni mengenai penamaan dalam varietas tanaman yang akan dilindungi dan mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan varietas tanaman. Yang pertama, varietas tanaman yang dapat diberi PVT atau perlindungan varietas tanaman harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa pertama, nama varietas tersebut harus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis. Yang kedua, pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. Yang ketiga, penamaan varietas dilakukan oleh pemohon. Yang keempat, apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan dan apabila penamaan tersebut memiliki kerancuan, maka kantor PVT akan menolak penamaan tersebut. Kemudian yang kelima, apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. Yang terakhir, nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang. Kemudian PVT sendiri memiliki jangka waktu, yakni 20 tahun untuk tanaman semusim, kemudian 25 tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian PVT tersebut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengaturan PVT dalam perjanjian TRIPS, dan yang kedua itu latar belakang Indonesia memilih PVT. Nah, PVT itu merupakan perlindungan varietas tanaman, dan TRIPS itu merupakan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Nah, dalam ketentuan TRIPS pasal 27 ayat 3 huruf B itu, TRIPS merupakan however members shall profit for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. Nah, di dalam TRIPS ini merupakan suatu organisasi yang di dalamnya itu terdapat negara-negara. Nah, negara-negara ini di dalamnya mewajibkan untuk anggotanya memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman. Kemudian yang kedua itu latar belakang Indonesia memilih PVT. Dalam pembentukan PVT ini di Kementerian Pertanian
didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yang menyatakan pusat perlindungan varietas tanaman adalah unit organisasi di lingkungan kementerian yang melakukan tugas dan kewenangannya. PVT ini dibentuk pada 25 November tahun 2002 dengan keputusan tanggal 28 Juni nomor 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rijal dari HSP semester 5 akan menjelaskan tentang syarat dan subjek varietas tanaman. Suatu varietas tanaman baru dapat dimohonkan hak VVT apabila memenuhi persyaratan yang pertama bersifat baru. Baru di sini yaitu apabila pada saat penerimaan permohonan hak VVT bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Yang kedua bersifat unik, yaitu suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain. Yang ketiga itu bersifat seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda. Yang keempat yaitu bersifat stabil, yaitu apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Yang kelima yaitu diberi nama. Varietas yang dapat diberi nama harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan nama, yaitu nama varietas tersebut dapat digunakan meskipun masa perlindungannya sudah habis. Yang kedua, pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietasnya. Yang ketiga yaitu penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak VVT dan didaftarkan pada kantor VVT. Yang keempat, apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir yang kedua, maka kantor VVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. Yang kelima yaitu apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. Dan yang keenam, nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dan syarat yang terakhir yaitu satu permohonan hanya untuk satu varietas. Syarat pemohon VVT yaitu untuk perorangan harus melampirkan fotokopi identitas diri atau bisa KTP. Yang kedua NPWP, surat perintah kerja, surat perjanjian kerja. Badan hukum dengan melampirkan fotokopi identitas, nomor pokok pajak, surat keterangan domisili. Untuk konsultan VVT yaitu melampirkan fotokopi identitas konsultan VVT yang bersangkutan, NPWP, surat keterangan domisili, surat kuasa khusus, dan tanda daftar konsultan. Yang menjadi subjek VVT itu yaitu pemulia. Pemulia itu yaitu orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Yang kedua, orang atau badan hukum yang pertama memberi pekerjaan pemuliaan kepada pemulia atau memesan varietas dari pemulia. Dan yang terakhir yaitu pihak lain yang menerima lebih lanjut hak VVT dari pemegang hak VVT sebelumnya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat perjanjian kerja. Badan hukum dengan melampirkan fotokopi identitas, nomor pokok pajak, surat keterangan domisili. Untuk konsultan VVT yaitu melampirkan fotokopi identitas konsultan VVT yang bersangkutan, NPWP, surat keterangan domisili, surat kuasa khusus, dan tanda daftar konsultan. Yang menjadi subjek VVT itu yaitu pemulia. Pemulia itu yaitu orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Yang kedua, orang atau badan hukum yang pertama memberi pekerjaan pemuliaan kepada pemulia atau memesan varietas dari pemulia. Dan yang terakhir yaitu pihak lain yang menerima lebih lanjut hak VVT dari pemegang hak VVT sebelumnya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nili Rianti. Saya melanjutkan materi tentang perlindungan varietas tanaman. Saya di sini ingin menjelaskan kewajiban pemegang hak PVT.
Dalam kewajiban PVT diatur dalam pasal 9 Undang-Undang yang menyebutkan bahwa pemegang hak PVT ini ada 3. Yang pertama, melaksanakan hak PVT-nya. Yang kedua, membayar biaya tahunan PVT. Yang ketiga, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Selanjutnya ada pemohon pendaftaran atas perlindungan varietas tanaman dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, di mana negara nantinya akan memberikan hak PVT kepada pemulia tanaman untuk mengeksploitas dan mendapatkan keuntungan dari karyanya tersebut. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Jadi, perlindungan hukum varietas tanaman didapatkan jika pemulia tanaman memohon perlindungan hak varietas tanaman. Untuk itu, kesadaran hukum pemulia tanaman penting jika varietas-varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman ini mendapatkan kepastian hukum. Selanjutnya, adanya persyaratan pendaftaran hak varietas tanaman merupakan kepentingan hukum pemulia tanaman yang berguna untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang mengurus bidang hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, perlindungan akan mudah dilakukan bila suatu varietas tanaman telah didaftarkan karena mendapatkan sertifikat hak varietas tanaman sebagai bukti bahwa varietas tanaman dilindungi secara hukum. Sekian. Nama saya Dita Mardiata dari HSB semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai undang-undang yang mengatur perlindungan varietas tanaman. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan varietas tanaman ada 3. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman yang mendorong kegiatan pemuliaan tanaman. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 mengenai perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian hukum dari pelanggaran perlindungan varietas tanaman. Penyelesaiannya yaitu bisa digunakan dengan 2 cara. Yang pertama ada gugatan perdata dan yang kedua ada tuntutan pidana. Keduanya sama-sama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Di antaranya ada pada pasal 71, 72, 73 dan 74. Dan yang terakhir yaitu mengenai korelasi antara hak paten dan hak PVT. Korelasinya terjadi karena pada awalnya varietas tanaman ini belum memiliki haknya tersendiri. Jadi varietas tanaman ini awalnya masih masuk ke dalam hak paten. Namun setelah di amandemen, hak paten melepaskan tanggung jawabnya mengenai hak perlindungan varietas tanaman. Alasan keluarnya varietas tanaman dari hak paten ini dikarenakan beberapa elemen dalam hak paten yang bisa merugikan perlindungan dari varietas tanaman ini tersendiri. Salah satunya yaitu karena dalam prakteknya hak paten tidak mengizinkan adanya investasi yang terjadi jika varietas tanaman tersebut berasal dari petani tradisional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.